Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil ruang kolaborasi modul 1.1 kelompok 9 169B. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama Bapak Nur Cahyono, yang kedua Ibu Latifatul Wastiah, yang ketiga Ibu Rosa Gazela, yang keempat Ibu Siti Rohma, yang kelima Devi Artikasari, kemudian yang keenam saya sendiri Restu Ari Sa'diah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan manusia, baik dalam kehidupan masyarakat maupun budaya. Salah satu budaya yang ada di Ponorogo adalah reog. Reog memiliki nilai luhur yang diabadikan dalam bentuk kesenian sebagai identitas kota Ponorogo. Itulah mengapa kelompok kami mengangkat reog Ponorogo. Saksikan tarian reog Ponorogo. Reog identik dengan kodrat alam yang dimiliki peserta didik di Kabupaten Ponorogo sebagai penikmat sekaligus pelaku seni reog. Penikmat yaitu penonton, pelaku yaitu peserta seni reog itu sendiri. Kemudian kesenian reog Ponorogo bukan hanya mementingkan nilai estetika atau seni, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur, yang rentetan nilai luhur yang ada di dalam seni reog yaitu budi pekerti mulia. Untuk pertanyaan pertama, kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Ponorogo yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Reog Ponorogo. Tarian ini dilakukan secara massal dan memiliki alur cerita. Tarian reog akan menyajikan tarian berupa tokoh lakon dengan struktur cerita yang mengikuti atau mengiringi proses tarinya. Masyarakat Ponorogo dan sekitarnya akan mementaskan tarian tersebut setiap malam bulan purnama dan malam 1 Muharram. Seni reog ini juga dipentaskan dalam tingkat nasional dan sudah dikenal secara internasional seiring perkembangan zaman. Tari ini juga digunakan sebagai seremoni sambutan atau bentuk penghormatan kepada tamu besar. Pesan moral tari reog Ponorogo. Reog Ponorogo memiliki nilai moral yang tinggi untuk mendorong sikap hidup cinta tanah air yang di dalamnya terdapat ajaran yakni tenang, ketekunan, ketangguhan, siaga, mampu mengantisipasi, perhatian, terampil, terengginas atau lincah, dicintai, penyayang, responsif, sasmito atau peka, dihormati, dan penuh wibawa. Untuk pertanyaan kedua, pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di Ponorogo. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kepemimpinan, keberanian, tanggung jawab, budi pekerti atau sopan santun, menuntun. Dan untuk tokoh pada reog Ponorogo, yang pertama ada Warok. Warok mempunyai arti wawarah, yaitu manusia yang bertekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Yang kedua Bujang Ganong, yaitu sosok patih yang cekatan, mempunyai kemauan keras dan atraktif. Yang ketiga Klono Sewandono, yang sebagai raja yang bijaksana. Kemudian yang keempat Jadil, yang kelima Singo Barong.
Untuk pertanyaan yang ketiga, satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Ponorogo yang dapat diterapkan, yaitu kekuatan pemikiran KHD yang kita sepakati adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, di mana di dalam seni reok pemikiran KHD ini berada pada tokoh warok sehingga diharapkan kepada siswa dapat menjadi pribadi yang mampu menjadi contoh yang baik untuk temannya, mampu bekerja sama dan membangun motivasi belajar bersama rekan di kelasnya. Berikut adalah video dari warung Ponorogo. Ulasan untuk ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa dan tuturi handayani, yaitu ing ngarsa sung tulodo jika di depan memberikan contoh, kemudian ing madya maun karsa jika di tengah menyemangati, memberikan motivasi, kemudian jika untuk tuturi handayani jika di belakang memberikan dorongan. Terima kasih. Berikut untuk refleksi dari kelompok kami. Nilai-nilai pendidikan dalam seni reok: yang pertama pendidikan keimanan, kedua pendidikan budi pekerti, ketiga pendidikan jasmani dan rohani, keempat pendidikan kepemimpinan. Reok memiliki kekuatan sosiokultural, nilai budi pekerti luhur, tenang, santun, bertekad suci, memberikan perlindungan tanpa pamrih, dan memiliki kekuatan penuh kegigihan. Reok merupakan budaya yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, salah satu yang menjadi ikon Kota Ponorogo. Budaya reok itu sendiri dapat diinternalisasi pada siswa dengan membuka ekstrakurikuler reok dan mengikutkan siswa dalam festival reok sehingga siswa memiliki karakter yang tenang, tangguh, kerja sama, dan saling mengerti. Kemudian dengan berlatih reok dapat melatih tanggung jawab, kerjasama, dan juga menerapkan pembelajaran yang menuntun oleh guru. Kesenian reok dijadikan sebagai kegiatan ekstra untuk mewariskan kesenian. Demikian hasil ulasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.